Terima kasih kesempatannya, selamat pagi untuk Prof. Sri, Prof. Cho, Dr. Golden, dan Dr. Nir. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk pagi ini saya akan membacakan pembacaan Yoman chapter 24 mengenai brand attraction dengan disupervisi oleh Dr. Iwayan Nirana MK SPBS Konsultan. Untuk pembacaan hari ini, saya akan membahas mengenai prinsip dari retraktor base surgery tersebut, retraction injury ataupun dan arahan ke depannya atau dan kesimpulan. Yang pertama adalah prinsip dari retractor based surgery dan avoidance dari retractor injury tersebut. Sebenarnya tujuan dari brand retraction itu apa? Itu adalah untuk membuat atau membuat sebuah visualisasi yang baik untuk bagi operator untuk menentukan daerah tujuan dari operasinya tersebut. Sebenarnya prinsip-prinsipnya apa? Prinsipnya adalah prinsip dari penggunaan retraktor itu sendiri adalah kita harus membuat sebuah gentle safe corridor untuk menentukan target tujuan ataupun organ target tujuan dari apa yang kita tuju. Yang kedua adalah memvisualisasikan struktur otak khususnya yang di bagian dalam memang sulit untuk kita capai. Yang ketiga adalah memproteksi struktur vital dari otak tersebut sehingga untuk mencegah terjadinya injury dari pembuatan koridor itu tersebut. Yang keempat adalah memisahkan antara permukaan jaringan baik dari yang normal ataupun yang nggak normal. Nah, prinsip-prinsip ini dengan dicapai hingga mencapai tujuan bahwa untuk menggunakan atau melakukan tindakan tersebut dengan least disruption dari struktur dengan smallest possible footprint dan no adverse sequelnya ataupun tanpa adanya gangguan selanjutnya. Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama adalah dari posisi dari pasien tersebut. Dari pasien memang dari surgical anatominya memang sebagai operator harus menentukan atau mengerti surgical anatominya dengan sangat baik dengan didukung dari imaging yang relevan dari yang memang sesuai dengan pasiennya. Yang kedua adalah posisi pasien sehingga kita dapat membantu dari yang dapat mempengaruhi tekanan venous pressure-nya ataupun kita dapat memanfaatkan dari gerakan gaya gravitasi tersebut. Yang ketiga adalah memaksimalkan exposure dari tulang itu sendiri sehingga dengan kita membuka tulang sebanyaknya dengan membuka tulang kita dapat meminimalisasi tekanan retraksinya tersebut sih. Dan dissection koridor ataupun kita lakukan web dissection dalam penelusuran passageway yang ilmiah tersebut yang alami. Nah, sebelumnya kita juga harus mengetahui bagaimana cara dari ilmuwan dulu itu menemukan atau menelusuri anatomi otak. Pertama dari zamannya Greco-Roma yang dimana memang pada saat itu observasi ataupun penelitian dengan menggunakan kadaver itu dilarang sehingga sedikit terlambat dan hanya berdasarkan dari cara-caranya Hippocrates khususnya pada penanganan cedera kepala. Nah, selanjutnya yaitu di abad 15-16 oleh Jacopo Brecari da Carpi mengeluarkan sebuah buku yang berjudul Skull Trauma. Di sini dia menggunakan sebuah alat yang cukup besar dan sedikit tidak nyaman untuk dalam melakukan elevasi pada skull trauma. Lalu dilanjutkan pada zaman Renaissance, Leonardo da Vinci dan Andrea Vesalius yang sudah menjelaskan secara detail anatomi tulang tengkorak hingga cranial nerve-nya. Nah, hingga akhirnya di abad ke-19 mulai dengan perkembangan teknologi ilmuwan ataupun berdasarkan sudah berani untuk melakukan eksplorasi yang lebih dalam khususnya yang terjadi di bawah tulang. Nah, apa metode pada saat awal? Pada saat awal tuh mungkin memang masih menggunakan tangan dari asisten tersebut, namun memang dengan kondisi seperti ini lebih pressure yang diberikan itu terlalu tinggi sehingga resikonya juga banyak juga. Nah, selanjutnya dilakukan modifikasi yaitu dilanjutkan pertama kali dilaporkan oleh seorang ilmuwan Jerman. Dia menggunakan hak untuk mengangkat atau mensisihkan bagian frontal lobe-nya untuk mengekspos
daerah meningioma skull base meningioma. Lalu di sisi kanan dia menggunakan sebuah vakum untuk melakukan suction pada daerah tumor yang dituju. Khususnya untuk pada saat metode ini dilakukan di bagian di posterior fossanya. Lalu selanjutnya dilakukan modifikasi lagi oleh Dr. Frazier dan Alfred Washington Edson, salah satu penemu Vincent Edson. Mereka menambahkan penggunaan lampu pada pada haknya. Jadi di sini ini yang dilakukan oleh Dr. Charles Frazier, diberikan lampu pada haknya. Begitu juga dengan Dr. Edson diberikan tambahan lampu pada ujung haknya untuk dapat memvisualisasikan tujuan ataupun target organ yang dituju. Nah, lalu beberapa perkembangan self-retaining retraktor. Yang pertama, soft tissue mounted retraktor. Ini pada saat awal digunakan, Brose dilator. Prinsipnya hampir sama dengan yang sekarang kita gunakan saat ini, yaitu namanya wetlander retraktor. Hanya saja tengahnya yang kalau kita sekarang pakai clip, yang dulu masih pakai screw. Lalu selanjutnya adalah skull mounted retraktor, di mana prinsipnya adalah dia menggunakan hak, cuman tumpuannya itu adalah berasal dari tulang kepalanya itu sendiri. Alat ini memang cukup beresiko, khususnya untuk mencederai darah scalp hingga ke tulangnya. Dari yang di sebelah kiri ini namanya Hamby skull mounted clamp, hingga akhirnya dilakukan perkembangan hingga ditemukan namanya Layla retraktor. Lalu cuman karena ini memang sedikit banyak masalah, artinya resiko kepada pasiennya juga cukup tinggi, akhirnya dikembangkan lagi oleh Yasargil tipe yang hampir sama Layla retraktor tersebut, cuman tumpuannya diganti ke bawah meja. Nah, cuman salah satu kelemahannya di alat ini adalah memang ada tangan-tangannya ini yang seperti Dr. Octopus yang di Spider-Man. Tangan-tangannya ini memang cukup mengganggu operator, sehingga kalau kesenggol ataupun saat melakukan tindakan pun juga cukup mengganggu. Lalu seiring perkembangan zaman, akhirnya yang mungkin cukup sering digunakan saat ini adalah Mayfield Horseshoe Headrest, Mayfield 3-point fixation, dan yang kita ada di IBS itu Sugita 4-point. Masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahannya juga. Nah, lalu hingga akhirnya Greenberg staircase, yang dimana dia menggunakan tangan-tangan yang seperti Layla, cuman ditempelkan pada sebuah bar berbentuk segi empat. Lalu selanjutnya ini Sugita headframe, yang dimana headframe-nya tersebut dapat digunakan sebagai tempat-tempat tempat-tempat bipolar dan sebagainya. Lalu ada Badal Halo yang sebenarnya ujung-ujungnya ini, lingkarannya ini dapat digunakan sebagai tumpuan dari surgeon itu sendiri. Nah, beberapa teknik tambahan untuk sebagai retraktor adalah pengalihan cairan, jadi memanipulasi dari CSF itu sendiri untuk mengurangi tekanan dari retraksinya, dapat menggunakan mannitol, lumbal drainage, ataupun pemasangan FPD. Lalu neuronavigasi, di mana untuk mengantisipasi posisi kepala ataupun trajektori yang digunakan untuk mencapai minimum amount dari retraksi tersebut. Nah, beberapa aspek teknis yang diperhatikan dalam brain retraction adalah satu, posisi retraksinya. Artinya pemasangan retraksinya itu pun harus isometrik, harus memang yang memiliki tekanan yang sama, tidak boleh bertumpu pada 1-2 titik. Lalu yang kedua adalah sistem retraksinya, artinya memang seperti yang kelemahan Layla sebelumnya, ada diharapkan posisi atas kepala pasien itu memang menggunakan minimum device, artinya jangan bahkan hingga sampai no device, jangan sampai mengganggu operator ataupun hingga akhirnya kesenggol dan sebagainya. Lalu harus adanya perubahan tekanan, yang artinya untuk membatasi penurunan dari cerebral perfusi tersebut, dan pencahayaan dan magnifikasinya atau penggunaan mikroskop dan sebagainya, sehingga proper placement, penempatan yang baik itu dapat mengurangi bayangan ataupun dan memberikan maksimum outcome, sehingga brain retraction sendiri memang posisi menentukan prestasi. Nah,
Yang kedua adalah, cedera pada retraksi yang di mana memang diakibatkan oleh adanya tekanan eee, dari retraktor tersebut sehingga menyebabkan, brain parenchyma injury. Nah, secara epidemiologinya, secara tingkat insidensinya memang yang paling banyak itu adalah ICH, visual loss, ataupun infark. Cuman memang untuk menentukan, ICH, visual loss, ataupun infark itu memang, tidak bisa langsung dilakukan pasca operasi ataupun selama durante, artinya memang umumnya setelah menunggu pasien stabil atau setelah pasien dievaluasi ternyata tiba-tiba muncul hemiparesis ataupun, dilakukan, CT post-op evaluasi pada pasien. Cuman memang dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, retraction injury sendiri memang paling banyak pada scalp-based tumor dan aneurisma. Nah, sebenarnya patofisiologinya bagaimana? Patofisiologi terjadinya, retraction injury tersebut itu dibagi menjadi 2, yaitu khususnya dari cerebral blood flow-nya ataupun dari secara sistem mekanisnya. Nah, dari sisi cerebral blood flow-nya, artinya pada saat melakukan penekanan saat dilakukan retraksi, maka terjadi sirkulasi, pada otak itu berhenti, sehingga terjadi gangguan neuronal activity dan ion hemostasisnya, sehingga high energy fosfat, menurun sehingga terjadi menyebabkan penurunan ataupun kegagalan pompa ion. Nah, saat terjadi, penurunan pompa ion tersebut, influx dari kalium dan masuknya natrium dan, air akan menyebabkan membran depolarisasi, sehingga bila hal ini terus-menerus terjadi dalam 5-10 menit, maka akan menyebabkan terjadinya irreversible cell damage. Saat kita ngomong cell damage atau neuronal damage, maka terjadilah, kegagalan pada, fungsi dasar dari otak tersebut, yaitu sinaptik transmisinya, ion pumping-nya, ataupun metabolisme energinya. Sehingga, hal ini dapat menyebabkan terjadinya infark pada jaringan yang terjadi akibat memang, kurangnya aliran darah yang sudah, di bawah standar critical threshold-nya atau sekitar 0,15 gram per menit, untuk cerebral cortex-nya. Ataupun bila terjadi, penurunan perfusi, maka terjadilah, hipoksia jaringan. Nah, saat terjadinya hipoksia jaringan mulailah mengaktifasi imun respon melalui post-transcriptional aktivasi inflamatori dan cascade event lainnya yang seperti sudah dijelaskan oleh Dr. Eka semalam. Salah satunya apa dari cascade event-nya itu, yaitu produksinya TNF alfa, interleukin, beta dan alfa sehingga menyebabkan neuronal damage, lalu, produksi reaktif oksigen spesies yang menyebabkan pemberatan atau yang menyebabkan injury itu semakin berat, lalu menghancurkan membran sel melalui proses lipid peroxidasi dan keluarnya aktivasi dari natural killer cell yang dapat menyebabkan peningkatan, oksigen dan, langsung membunuh dari hipoksik neuron selnya tersebut. Itu tadi, patofisiologi secara cerebral blood flow-nya, lalu yang selanjutnya adalah secara mekanisnya. Artinya pada saat kita lakukan tekanan pun, dapat menyebabkan terjadinya injury dengan proses apa, yaitu dari tekanan itu sendiri, robekannya, dan hingga gesekannya. Nah, tekanannya jelas semakin besar akan menyebabkan, kerusakan pada jaringan tersebut. Nah, diikuti secara paralel dari jaringan tersebut, maka akan ada robekan-robekan di sekitarnya dan perbedaan tekanan di antara di dalam dan yang di atas itu pasti akan berbeda. Nah, sehingga surrounding side dari, perbedaan tekanan tersebut yang menyebabkan resiko terjadinya disruption atau kerusakan pada jaringan. Nah, dari beberapa penelitian, dikatakan bahwa akhirnya Kaido et al. Dari tahun 2021 memberikan statement bahwa memang intermittent isometric retraction itu yang lebih memberikan, preservasi yang lebih baik pada log regional CBF ataupun secara gambaran histopatologisnya. Jadi Kaido ini dia melakukan, penelitian, apakah menggunakan, tekanan yang terus-menerus sama, lalu intermittent isometric retraction yang artinya memang, tidak memberikan tekanan yang sama tetapi mirip, tetapi tidak terus-menerus. Yang ketiga adalah tidak secara periode waktu tidak memberikan waktu secara terus-menerus, tetapi
diberikan tekanan yang sama, artinya dengan nilai kuantitas yang sama. Dari ketiga hal itu, yang memberikan efek regional CBF yang baik itu adalah intermittent ataupun yang tidak terus-menerus, tetapi dengan tekanan yang hampir sama. Nah, bagaimana untuk mendetek retraction injury? Seperti yang tadi sudah dibilang bahwa memang untuk daerah-daerah yang non-eloquent itu sulit untuk dievaluasi secara klinis, khususnya pada kecuali dilakukan post-op CT scan. Nah, sehingga memang delay ICH pun dapat terdeteksi setelah beberapa hari, khususnya pada saat pasien stabil atau sadar baik, dilakukan pemeriksaan evaluasi, ternyata didapatkan hemiparesis dan sebagainya. Nah, monitoringnya sebenarnya di Yoman dijelaskan monitoring CBF selama operasi, artinya dengan evaluasi cerebral blood flow-nya. Dengan cara apa? Dengan pemberian fluorescent dye 1% yang diinjeksikan secara internal karotid, lalu nanti dievaluasi pattern flow-nya sehingga apakah dapat mengeksimasi produksi dari regional CBF-nya. Lalu penggunaan Doppler dan thermal diffusion secara Duranteop, ataupun dilakukan pemeriksaan EEG ataupun pemeriksaan brainstem auditory potential ataupun somatosensori, sehingga kalau memang terjadi gangguan secara gangguan sinapsnya ataupun gangguan aktivasi pada neuronnya, maka terjadi depresi pada gelombang tersebut. Nah, arahan ke depannya bagaimana untuk dapat mencegah terjadinya retraction injury tersebut? Yang pertama adalah dilakukan simulasi, artinya dengan perkembangan zaman diharapkan dapat memberikan simulasi secara virtual yang memang sesuai dengan patient based model, artinya memang sudah sesuai dengan gambaran otak dari si pasien itu sendiri. Dilakukan dengan cara apa? Dilakukan dengan MRI yang cukup baik sehingga dapat memproyeksikan gambaran 3D yang baik. Selanjutnya adalah secara teknis atau secara algoritmanya harus diberikan adanya faktor-faktor seperti efek-efek gravity, efek-efek CSF, ataupun gangguan ataupun kerusakan jaringan yang terjadi pada saat dilakukan retraksi. Sehingga bila kombinasi di antara teknologi tersebut dapat diaplikasikan dengan baik, maka dapat adanya simulator yang dapat merekreasi, dapat memvisualisasikan gambaran otak dengan dilakukan aktor-aktor secara sistem tersebut atau secara virtual tersebut. Mungkin tidak hanya dengan digunakannya retraktor, tetapi dengan optek-optek ataupun dengan bagaimana cara approach dari beberapa surgery pun, teknik surgery pun dapat dilakukan dengan teknologi seperti ini. Nah, perkembangan zaman di abad 21 bagaimana? Retraktor yang digunakan yaitu awalnya salah satunya adalah spoon retraktor, yaitu retraktor yang diperkenalkan oleh Kiyoshima pada tahun 2000 kemarin, di mana dia menggunakan retraktor yang berbentuk seperti sendok dengan ukuran yang variasi kurang lebih dari 5 mm sampai 4 cm dengan berbentuk konkav dan dasarnya memang seperti telur. Nah, hal ini memang secara signifikan dapat memberikan visualisasi dengan baik sehingga dapat memberikan gambaran operatif field yang cukup memadai, dan untuk retraktor ini sangat memang disarankan untuk penggunaan soft tumor retraction. Lalu selanjutnya adalah balon retraktor, di mana prinsipnya adalah menggunakan gelombang udara yang memang transparan sehingga dapat membuka ataupun memberikan jarak pada daerah otak yang dituju, retraksi daerah otak yang dituju, sehingga dengan memberikan tekanan yang hampir sama pada seluruh permukaannya. Kurang lebih prinsipnya hampir sama dengan decubitus bed, yang artinya memang memberikan tekanan pada seluruh permukaannya, tetapi pada sini dilakukan mikrobalon atau gelombang balon yang lebih kecil ukurannya sehingga dapat membuka daerah yang dituju, atau seperti yang di sini di sebelah kiri dia menggunakan Fogarty catheter atau seperti yang di sini yang lebih jelas gambaran gelombang udaranya. Yang ketiga adalah kembali lagi dengan menggunakan sponge, yang artinya memang dengan menggunakan sponge sepanjang natural plane tersebut yang memang digunakan, artinya secara
dari sisi harga memang tidak mahal, lebih mudah digunakan, dan lebih aman pada permukaan vertikalnya. Seiring perkembangan zaman pun, sponsnya ini yang darinya simple sponge, dilakukan perkembangan hingga ke gelatin sponge yang memang dapat mengabsorpsi cairan CSF itu 5-10 kali dari volume awalnya, bahkan yang ukuran awalnya itu tidak sebesar ini, jadi sehingga pelan-pelan dia dapat membesar dengan memberikan adequate retraction yang adekuat. Nah, ini dengan menggunakan sistem tubular retraktor umumnya digunakan pada teknik operasi minimal invasif untuk mengakses deflection. Konsepnya untuk alat ini umumnya digunakan pada intraventricular tumor ataupun ICH removal. Mungkin konsepnya juga hampir sama seperti dengan evakuasi ICH preendoskopik yang artinya yang dilakukan oleh Dr. Niriani juga, artinya memang menggunakan teropong ataupun menggunakan untuk mengakses ke jaringan yang lebih dalam. Dengan seperti ini itu dapat menghindari retraktor injury, membatasi surgical field-nya, tetapi juga dapat melindungi daerah sekitar otaknya. Nah, kedepannya memang tidak penggunaan retraktor itu lebih banyak resikonya, sehingga memang kalau bisa dikurangi ataupun kalau bisa memang dibatasi ya dilakukan. Tetapi memang retraksi yang paling baik itu diberikan statement bahwa memang dynamic retraction itu memang ujung-ujungnya adalah dengan menggunakan tangan dari si operator tersebut. Artinya dengan tangan kiri dengan suction, tangan kanan dengan instrumennya, dilakukan dynamic retraction itu justru memberikan outcome yang lebih baik. Nah, kesimpulannya, artinya memang the art of retraction itu sendiri memang membutuhkan true mastery. Artinya memang tidak mudah, artinya tidak sekedar mengambil hak mengevaluasi otak dan lain sebagainya karena resiko iskemik dan lain sebagainya. Konsep-konsep safety efisien saat kita mencapai target dan mengeluarkan alat retraktor tersebut, visualisasinya, proteksinya, dan pemisahan jaringan dari lesi itu perlu dilakukan. Artinya perlu dicermati. Tanpa kita mengerti poin-poin ini, tanpa kita menghormati ini, tanpa kita melakukan dengan baik, maka kita tidak bisa memaksimalkan patient outcome yang lebih maksimal. Sekian dan terima kasih, Dokter. Baik, terima kasih Dr. Kevin sudah menjelaskan tentang brain retraktor ya. Memang secara umum brain retraktor itu sebagai pisau bermata dua ya. Satu sisi kita memerlukan brain retraktor atau retraksi lela gitu untuk memperluas pandangan area operasi. Tapi memang ada risiko juga, bisa ICH atau kerusakan jaringan. Baik, saya persilahkan kalau ada senior konsulen ataupun residen yang ingin bertanya atau memberikan pendapat, saya persilahkan. Izin bertanya. Ya, silakan. Izin Dede dok, izin bertanya. Ya, silakan. Terima kasih Dr. Kevin atas penjelasannya. Bagus sekali untuk menambah pengetahuan kita. Izin bertanya, tadi kalau tidak salah saya mendengar itu ada penggunaan IOM terus juga dengan untuk meminimalisir brain retraktor nih Kevin. Mungkin karena sebelumnya mungkin kita kebetulan juga kan rencananya mau order IOM, bagaimana ya mekanismenya Vin ya, misalnya IOM-nya itu dengan disimulasikan dengan penggunaan retraktornya, itu konsepnya seperti apa, apakah misalnya dipasang sebelum kita melakukan retraksi atau misalnya dipasang dengan saat kita melakukan retraksi terus misalnya dideteksi kalau ada kerusakan, atau gimana ya sistemnya. Terima kasih Dr. Kevin. Ya, silakan Kevin jawab. Baik, terima kasih Dokter atas kesempatannya. Terima kasih untuk Beli Dede untuk pertanyaannya. Jadi memang untuk pendeteksi dari retraction injury tersebut memang disesuaikan dengan konsep dari kecurigaan-kecurigaan atau patofisiologi dari mekanisme injurinya, yaitu dari CBF-nya ataupun dari mekanisme dari tekanan itu sendiri. Nah, memang untuk deteksi tersebut memang pemasangan alat monitoring sangat penting. Yang
sempat dilakukan secara literatur, yang di literatur sudah dilakukan itu adalah satu, memang menggunakan monitoring untuk pemantauan CBF, cerebral blood flow-nya, baik itu dengan fluorescein dye ataupun dengan Doppler secara intraoperatif, lalu menggunakan pengukuran pada tekanannya. Jadi retraktor itu sendiri diukur tekanannya secara periode tertentu, sehingga kalau memang melebihi batas untuk mencapai target tekanan yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga adalah memang penggunaan EEG ataupun gelombang otak, di mana yang dijelaskan adalah penggunaan khususnya untuk brainstem auditory evok potential dan somatosensori, yang artinya memang untuk melakukan evaluasi pada kerusakan-kerusakan ataupun gangguan secara neuronal activity-nya. Nah, bila mana memang terjadi gangguan pada brainstem tersebut, bila terjadi mana gangguan pada gelombang neuronal tersebut, yaitu dengan gambaran depresi pada gelombang, maka memang sudah adanya resiko terjadinya kerusakan akibat retraktor injury tersebut. Cuman pelaksanaannya pada saat durante memang harus benar-benar stabil, yang artinya memang karena kita sama seperti prinsipnya dengan kita melakukan EKG ataupun EMG, karena kita menggunakan electrowave, maka penggunaan seperti bipolar dan lain sebagainya pasti akan cukup mengganggu ataupun dapat menurunkan hasil dari EEG tersebut. Cuman untuk saat ini teknologi yang digunakan adalah seperti itu, yaitu dengan mengevaluasi mengobservasi CBF-nya, mengobservasi tekanan dari dari retraktor itu sendiri, dan penggunaan gelombang EEG atau pemasangan EEG dengan khususnya di brainstem BARP ataupun somatosensori evok potensial yang saat ini digunakan untuk monitoring dari retraction injury. Mungkin nanti sisanya adalah perkembangan teknologi ke depannya. Kurang lebih seperti itu, Dokter. Seperti itu, beli diri. Ya, silakan. Jadi atau yang lain mau ada pertanyaan lagi? Ya, Terima kasih, Dokter. Ya, membantu monitor selama operatif, ya. Ada penekanan, ada kena saraf atau apa, ada terdeteksi. Silakan yang lain. Izin dokter. Ya, silakan. Dengan Diki, Dok. Sebelumnya mau berterima kasih dulu untuk presentasinya yang sangat luar biasa. Mau menanyakan untuk Dr. Kevin, tadi kan sempat dijelaskan penggunaan alat-alat, tadi ada yang spoon, ada yang menggunakan kateter, terus tadi sempat juga dikatakan bahwa yang paling bagus adalah, kalau saya tidak salah nangkep, dengan secara manual. Mau izin menanyakan, kalau misalnya tidak ada alat-alat seperti itu, yang dimaksud manual itu seperti apa nggih? Mohon arahannya. Ya, silakan Dr. Kevin. Oke, baik, terima kasih Dokter izin menjawab. Terima kasih untuk Dokter Diki untuk untuk pertanyaannya. Jadi memang konsep yang baik itu sebenarnya adalah minimal, artinya kita dapat melakukan visualisasi ataupun kita dapat membuka jalan itu secara seminimal mungkin. Nah, memang kalau di daerah mungkin belum tentu ada alat-alat tersebut. Artinya memang sebatas dengan dinamik retraction itu sendiri, artinya dengan dengan tangan-tangan dari surgeonnya itu sendiri. Cuman memang beberapa teknis yang saya baca itu juga ada yang menyebut brain retraction itu dapat dilakukan secara chemical atau memang dari teknik-teknik anestesinya. Artinya dengan pemberian isofluran dengan nitrooksid yang justru dapat menurunkan memberikan proteksi ataupun juga menurunkan dari ICP-nya, lalu penggunakan propofol juga itu juga dapat membantu, dan tambahnya lagi adalah penggunaan manitol yang dapat membantu menurunkan TIK pada saat durante operasi ataupun menurunkan resiko edem pada durante operasi. Itu sangat membantu untuk meminimalkan tekanan pada
meminimalkan tekanan pada retraksi itu sendiri. Jadi kalau memang misalnya khususnya yang selama Durante tiba-tiba minta ditemukan otak bengkak ataupun edem, tambahkan manitol, ya tujuannya adalah untuk mengurangi pada saat retraksi itu sendiri, sehingga untuk mengurangi tekanan dari retraksi itu sendiri untuk mencegah resiko terjadinya injuri-injuri tersebut. Kurang lebih seperti itu, Dokter. Mungkin ada tambahan. Ya, ya untuk Dr. Diki. Sekali lagi retraktor itu kadang diperlukan untuk memperluas lapangan operasi. Tapi best retraktor adalah no retraktor. Ya. Kalau misalkan kita contohkan mau mengeluarkan ICH, ya tentu setelah kortikotomi bisa juga dilakukan dengan lela retraktor, bisa, cuman akan lebih baik kalau kita hanya menggunakan yang alami seperti tadi, tangan kiri misalnya memegang suction, tangan kanan memegang bipolar, yaitu dengan sedikit membuka, jadi best retraktor adalah no retraktor, ya, gunakan itu. Tidak harus mempunyai semua yang diperlukan tadi seperti lela, Sugita headframe. Cuman pada kasus-kasus tertentu memang harus pakai itu, tidak mungkin operasi yang tanpa itu gitu ya. Seperti main skull base tumor, seperti aneurisma, itu tidak mungkin kita operasi tanpa menggunakan lela. Ya. Nah, kita harus melihat lapangan operasi retraktor. Oke, silakan ada lagi pertanyaan atau komentar. Dr. Golden yang pengalaman menggunakan retraktor. Oke, kalau tidak ada lagi, mungkin dapat kita akhiri dulu untuk Yoman pagi ini. Terima kasih kepada Dr. Kevin sudah atas presentasinya. Swastiastu. Oh, iya. Silakan, Prof. Taken sikit. Kurang Kevin minta dijelaskan karena sudah dipaparkan komplikasi-komplikasi brain retraction meskipun diperlukan. Teknisnya kalau operasi bagaimana caranya mengantisipasi agar retraksi seperti Dr. Niriana sampaikan bisa difasilitasi. Coba Kevin. Baik. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Jadi ini maksudnya untuk memfasilitasi penggunaan retraksi nika untuk mencegah terjadinya retraction injury nika Prof nih. Bagaimana caranya mengurangi retraksi karena the best retraction is no retraction. Bagaimana caranya? Baik, terima kasih Prof. Jadi memang untuk beberapa faktor tertentu seperti yang tadi juga dijelaskan disebutkan dokternya, memang the best retraction ya tanpa retraksi itu sendiri. Cuman memang dari beberapa yang dapat digunakan adalah dibantu dari surgical anatomy, pengerti dari surgical anatomy dan memposisikan pasien itu sendiri. Artinya dengan memposisikan pasien itu kita dapat membantu dengan dapat menginfluence dari tekanan dari venous pressure-nya. Artinya selain itu juga dengan memposisikan pasien untuk mencapai target organ yang dituju, itu juga dapat menggunakan gaya gravitasi itu sendiri untuk dapat membantu dari proses terbukanya atau proses membuat lapang pandang yang terbaik. Selain itu juga dengan memaksimalkan bone exposure, sehingga semakin banyak dalam kondisi ini memang semakin banyak tulang yang digunakan, itu dapat meminimalisasi tekanan ataupun penggunaan retraksi itu sendiri. Kurang lebih seperti itu, Prof. Mungkin ada tambahan nih, Prof. Ya, bagus. Artinya sudah bisa Kevin mengsintesis teknik-teknik yang non-retraction. Salah satunya tadi, exposure-nya diperluas. Kalau memang kita memerlukan akses ke base atau ke dasar tengkorak atau melewati lubang yang sempit,
Jadi exposure-nya yang diperluas. Silahkan dilakukan tambah drilling, tambah knabling. Nah, itu yang pertama, bone ya. Kemudian dural exposure-nya juga selain tulang, duranya dibuka lebih luas, jangan 4 gitu, atau berusaha seperti red slating tuh buka aja semua gitu, jangan bermain di celah yang sempit. Nah, selain exposure dura, liquornya dikeluarkan kan gitu, Kevin ya. Ada beberapa sisterna yang bisa kamu kempeskan dulu, nanti otaknya akan relax, memberikan akses yang lebih luas kalau diperlukan. Nah, bersahabatlah dengan arachnoid. Nah, di sana Anda bisa buka arachnoid yang diperlukan sehingga otak tidak perlu ditarik-tarik kan gitu. Nah, kempeskanlah otaknya. Ya, tadi sudah sempat disinggung pakai manitol dan seterusnya dengan medikamentosa kan gitu. Nah, kalau diperlukan daerah-daerah yang non eloquent, kortikotomi sedikit gitu loh. Itu memang diperbolehkan, misalkan gyrus rectus gitu, misalkan itu boleh dikorbankan dan seterusnya ya, agar otak yang kita secara garis besar perlukan dan eloquent tidak terjadi ICH dan sebagainya seperti dijelaskan. Nah, yang untuk mengurangi retraksi lagi, akses visualnya diperbaiki, penyinarannya atau combine dengan endoskopi sehingga meskipun aksesnya kecil cukup untuk melakukan sesuatu. Biasanya kan Anda perlu retra kan supaya bisa lihat. Nah, kalau sudah penglihatannya masuk ke dalam, jadi berretraksi mungkin tidak perlu. Kalau semua itu sudah, tetap memerlukan baru menggunakan lela retraktor dan seterusnya. Ya, kira-kira itu semua, Dr. Nir. Baik, terima kasih, Prof. Silakan, Dr. Golden, mungkin ada pendapat. Saya nggak tahu nih, Prof. Sri nggak kelihatan kemana. Dr. Golden, tidak ada komentar. Prof. Sri kari kipi usan vaksin. Ya, kipi sehari. Yang 2 kipi kemarin sehari. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan atau komentar, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Kevin sudah membacakan Yoman untuk hari ini. Saya persilakan kembali ke tempat tugas masing-masing. Semoga kita tetap sehat, yang masih isoman, lanjutkan isomannya sampai benar-benar negatif. Kemudian yang akan melakukan booster, siap-siap cuma gesek 2 pepel. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Terima kasih Selamat dokter. pagi, Terima kasih dokter. Prof. Matur Terima kasih suwun. dokter untuk semua. Kevin, cepat sembuh, Kev. Oke, siap Prof. Matur suwun Prof.